Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin sedikit demi sedikit setelah mendengar kajian membangun personality ini, hati kita sedikit terobati, sedikit demi sedikit, gak apa-apa, daripada tidak sama sekali. Butuh proses, mungkin akan berdarah bila penyakitnya sudah terlalu parah. Mungkin akan sakit, ya, akan sakit terasa ketika memang sakit yang kita dera dalam hati kita ini sudah akut sekali. Tapi nggak apa-apa. Lebih baik sakit saat ini daripada sakit selamanya. Begitu. Nggak usah malu, nggak usah merasa berdosa karena hati kita dihinggapi penyakit. Karena Allah sudah menyiapkan obatnya dan Allah paham akan hal tersebut. Berikut ini satu jenis penyakit kolbu akan Bang Weka kenalkan kembali, ya. Sahabat, pernahkah mengalami hati yang terpilah, terpisah, terputus? Nah, sepertinya ini jenis penyakit yang kerap terjadi dalam tatanan kehidupan sosial horizontal yang begitu kompetitif, ya. Begitu kompetitif. Sebenarnya Allah tidak pernah mengajarkan kita itu untuk berkompetisi. Tapi Allah mengajarkan kita untuk berkolaborasi. Ketika kita tidak mampu melakukan kolaborasi dengan lingkungan atau dalam tatanan di mana kita berada, nah, disitulah mulai terasa hati itu terbelah. Duduk bersama, tapi hatinya masing-masing terpisah. Nah, inilah satu jenis penyakit yang akan Maiwa kenalkan berikut ini. Al-Quran menyebutnya dengan takota. Di surat At-Taubah ayat 110, Allah menjelaskan, La yazalu bunyanuhum mulladzi banau ribah fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, di situ ada kata takota kolbu. Nah, untuk memahami ayat ini sekaligus memahami penyakit ini, kita harus memperhatikan konteks ayat-ayat sebelumnya, yaitu dari ayat 107 yang telah diurai dengan lengkap oleh ahli tafsir Ibnu Katsir, ya. Abu Amir yang telah, ya, Abu Amir Ar-Rahib yang beragama Nasrani dari Bani Khazraj, ya, dari Bani Khazraj, dari penduduk Madinah, terusan berupaya menghancurkan Islam.
Ini sejarah, kita cerita sejarah. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir kita temukan. Jadi Abu Amir Ar-Rahib yang beragama Nasrani itu, dia terus-menerus berupaya menghancurkan Islam. Dialah orang yang membuat perangkap atau lubang di perang Uhud yang menyebabkan Rasul terjebak. Dia pula yang ikut menghasut kaum Yahudi dan Nasara, ya, belot pada perjanjian Madinah. Bahkan dia pula yang menghubungi raja-raja Roma Heraklius untuk menyerang Madinah dalam perang Tabuk. Dan akhirnya dengan pengikut-pengikutnya yang 12 orang membuat pos gerakan subversif yang mereka namakan masjid. Jadi Abu Amir ini dia juga membuat masjid. Apa fungsi masjid ini? Ya, kalau kita baca di surat 7, dan mereka mengundang Nabi untuk menjadi imam. Dengan sumpah pula mereka mengatakan bahwa masjid ini disumbangkan untuk orang-orang yang tidak mampu. Gitu. Yang miskin, yang sakit, yang tua, dan yang dingin kalau pergi ke masjidnya Nabi, gitu. Namun Rasulullah tak sempat sholat di situ. Pertama karena sibuk persiapan perang Tabuk, dan kedua karena dilarang oleh ayat. Tidak boleh, jangan kau sholat di situ, katanya. Nah, ada ayat melarang itu. Setelah Rasul kembali dari perang Tabuk, masjid subversif ini, ya, atau Allah mengatakannya dengan masjid Diror, ya, akhirnya dihancurkan. Gitu. Jadi takut to'a ini adalah penyakit yang diderita oleh orang yang penuh kompetitif dalam tatanan kehidupan sosial horizontal, sehingga selalu membuat tanding, bargaining, possession, ya, agar dia juga diakui sebagai tokoh yang karismatik. Nah, padahal seharusnya tidak perlu berkompetisi seperti itu. Tapi harusnya adalah yang kita lakukan kolaboratif, bukan kompetitif. Nah, ini terjadi saat ini di tengah-tengah masyarakat kita. Malah ada istilah berlomba-lombalah dalam kebaikan, katanya gitu kan. Enggak perlu berlomba-lomba dalam kebaikan. Enggak perlu. Nah, kita berjalan bersama, berkolaborasi bersama untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan. Tidak perlu cari muka, enggak perlu tampil ke permukaan agar diakui oleh banyak orang. Secara eksistensi seperti kompak emang. Wah, secara eksistensi ya. Secara eksistensi kompak. Ya, bicara bareng tapi dalam hati saling ingin menjatuhkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.